Bayangkan ini, kamu berdiri di antrian. Jam menunjukkan baru 10 menit berlalu. Tapi otakmu berteriak, ini sudah 1 jam. Yang lebih mengejutkan, itu bukanlah perasaanmu yang salah, tapi itu adalah matematika. Pada kajian kita kali ini, kita akan menelusuri kenapa seperti itu bisa terjadi. Selamat datang di channel Matrik, tempat kita berbagi informasi sekitar kehidupan. Di mata kita, antrian tampak seperti kekacauan. Orang berdiri acak, bergerak pelan, saling mendesak, seolah tidak ada aturan yang mengaturnya. Tapi di balik semua itu, terdapat sesuatu yang tak terlihat, yaitu sebuah sistem. Setiap orang yang datang, memasuki aliran, setiap kasir menjadi sebuah mesin. Dalam bahasa matematika, kita menyebutnya sistem antrian. Sebuah dunia di mana waktu tidak mengalir secara merata, di mana satu orang tambahan bisa membuat seluruh sistem runtuh, dan di mana 10 menit bisa berubah menjadi 1 jam. Ini bukan sihir, ini bukan kebetulan, ini adalah hukum matematika yang sedang bekerja. Untuk memahami kenapa antrian bisa terasa menyiksa, kita harus melihatnya bukan sebagai kumpulan orang, tetapi sebagai aliran. Matematika memberi 2 angka kunci. Yang pertama, lambda. Ia adalah kecepatan kedatangan. Berapa banyak orang yang masuk ke antrian setiap menit. Yang kedua, mu. Ia adalah kecepatan pelayanan. Seberapa cepat sistem bisa memproses mereka. Jika orang datang lebih lambat dari kemampuan kasir, antrian mengalir dengan tenang. Tapi saat lambda mulai mengejarmu, sistem mulai tegang. Dan ketika keduanya hampir sama, waktu berhenti terasa. Karena pada titik ini, kita tidak lagi menunggu secara normal. Kita sedang memasuki zona matematika berbahaya. Matematika merangkum seluruh kekacauan antrian dalam satu angka yang sederhana, namanya Rho. Rho didefinisikan sebagai lambda dibagi mu. Ia menunjukkan seberapa sibuk sebuah sistem. Jika Rho kecil, kasir santai, antrian mengalir, waktu terasa normal. Tapi saat Rho mendekati 1, sistem kehilangan ruang bernapas. Satu orang datang, langsung menggantikan yang baru saja selesai. Jika tidak ada jeda, tidak ada ruang kosong. Dan pada saat itulah sesuatu yang mengerikan terjadi pada waktu. Ia tidak lagi bertambah secara perlahan, ia meledak. Karena ketika sebuah sistem hampir penuh, bahkan satu orang tambahan bisa membuat 10 menit berubah menjadi 1 jam. Matematika akhirnya membuka topengnya. Ia memberi kita sebuah rumus yang sederhana dan kejam. Disinilah adalah waktu rata-rata yang kita habiskan di sebuah sistem. Bukan hanya dilayani, tapi juga menunggu. Perhatikan bagian bawahnya. Itu adalah sisa kapasitas sistem. Jika kasir melayani 1 orang per menit dan hanya 0,5 orang yang datang, sisa kapasitasnya besar, waktu tunggu kecil. Tapi ketika 0,9 orang datang setiap menit, sisa kapasitasnya tinggal 0,1 dan waktu tunggu melonjak menjadi 10 kali lebih lama. Saat 0,99 orang datang, waktu tunggu menjadi 100 kali lebih lama. Tidak ada yang terasa salah di antrian, tidak ada yang tampak rusak. Namun secara matematis, sistem itu sedang berada di tepi jurang. Dan disinilah matematika bertemu dengan otak manusia. Otak kita tidak merasakan waktu secara objektif. Ia merasakannya melalui ketidakpastian. Ketika kita tidak tahu berapa lama lagi harus menunggu, setiap detik terasa lebih berat. Dalam antrian yang hampir penuh, kita melihat orang bergerak. Tapi tidak pernah mendekati giliran kita. Tidak ada kemajuan yang kita rasakan.
dan otak kita menyimpulkan satu hal. Waktu telah melambat. Itulah sebabnya nomor antrian, progres bar, dan layar digital terasa begitu menyenangkan. Mereka tidak mempercepat sistem, mereka hanya memberi otak kita ilusi kendali. Jadi, lain kali 10 menit terasa seperti 1 jam. Ingatlah, ini bukanlah kesabaranmu yang lemah, itu adalah sebuah sistem yang hampir runtuh secara matematis. Dan kamu sedang berdiri tepat di dalamnya. Di dunia yang semakin cepat, kita jarang menyadari betapa rapuhnya sistem di sekitar kita. Antrian bukan sekadar orang yang berdiri dan menunggu. Ia adalah cermin dari batas-batas waktu, kapasitas, dan kesabaran manusia. Di balik setiap detik yang terasa menyiksa, ada hukum matematika yang bekerja dengan tenang. Dan di balik setiap keluhan, ada sebuah sistem yang sedang berjuang untuk tetap bertahan. Mungkin kita tidak bisa membuat antrian menghilang, tapi dengan memahami matematikanya, kita bisa melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai bukti bahwa bahkan rasa frustasi kita memiliki rumus.